Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasuna, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri 008 Tembilahan Hulu. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 yang berisi kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dasar pendidikan, metode, dan pesan beliau. Di antara dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan kebudayaan, tuntunan, dasar jiwa anak dan kekuatan pendidikan, kodrat, perubahan, budi pekerti, dan sistem AMO. Pendidikan dan kebudayaan adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah tempat menyemai benih-benih kebudayaan ke dalam dasar jiwa anak. Setiap jiwa anak memiliki dasar yang berbeda-beda. Dalam hal ini, kekuasaan pendidikanlah yang memberi tuntunan terhadap jiwa anak tersebut sesuai kodrat, baik itu kodrat alam yang terkait dengan sifat dan bentuk lingkungan, maupun kodrat zaman yang terkait dengan isi dan irama. Perubahan yang terjadi di dalam proses pendidikan bersifat kontinuitas. Artinya, pendidikan itu berkaca pada sejarah dan berakar pada identitas. Kemudian bersifat konvergensi, artinya pendidikan menuju prinsip memanusiakan manusia dan konsentris, di mana pendidikan menghargai keragaman. Agar anak mampu menguasai diri, pendidikan diberikan untuk membentuk budi pekerti. Budi terkait dari cipta yang menajamkan pikiran, rasa yang menghaluskan perbuatan, karsa yang memperkuat kemauan, dan raga yang menguatkan fisik. Sedangkan pekerti berkaitan dengan tenaga untuk melakukan budi tersebut. Selanjutnya, pendidikan Ki Hajar Dewantara dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG, yaitu Ing Ngarso Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani, di mana yang di depan memberi contoh, yang di tengah membangun kemauan, dan yang di belakang memberikan motivasi. Metode pembelajaran Ki Hajar Dewantara adalah Montessori yang mengutamakan panca indera, Probel yang mengutamakan permainan anak, dan taman siswa yang menggabungkan Montessori dan permainan anak, sehingga permainan anak dijadikan sebagai alat pendidikan. Pada pidato sambutan Ki Hajar Dewantara 7 November 1956, beliau berpesan bahwa perjuangan kemerdekaan nasional, perjuangan pendidikan, dan perjuangan kebudayaan adalah tritunggal. Salah satu metode pembelajaran Ki Hajar Dewantara adalah metode belajar sambil bermain. Berikut adalah video yang menceritakan proses pembelajaran sambil bermain tersebut. Selamat menyaksikan. Namanya ibu mau tanya nih. Apa tuh? Apakah anak ibu pernah makan buah semangka? Semangka itu siapa yang menciptakan? Allah. Enak enggak? Enak. Apa sikap kita terhadap buah yang sudah Senang. diciptakan? Bersyukur. Sebagai bukti kita bersyukur, kalau mau makan semangka tadi kita baca apa? Bismillah. Baiklah. Semangka apakah makan sebiji besar begitu? Iya. Bagaimana cara memakannya? Gimana? Apa?
Berbagi-bagi. Dalam pembelajaran kita hari ini, semangka yang dipotong-potong tadi, semangka yang dibagi-bagi tadi kita sebut dengan pecahan. Siapa yang mau bercerita ke depan tentang pengalamannya berbagi-bagi makanan di rumah? Cepat. Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Ya, ceritakan. Saya kan lagi makan ikan. Ikan saya ada 5 biji. Jadi 3 itu saya bagikan ke adik saya. Jadi 2-nya sisa untuk saya. Jadi saya makan ikan itu. Terima kasih. Bagus sekali. Dari cerita temannya tadi, Ibu mau nanya, apakah sama pembagiannya? Sama. Beda. Apakah sama? Beda. Berbeda bagaimana? Adiknya Agus 3, Agus 1. Agusnya 3. Agusnya Agusnya dapat 2. Berarti tidak sama ya. Tapi kamu bahagia nggak walaupun tidak sama dibagi? Bahagia bukan nasi kami di rumah sih kita kami masukkan. Kan berbagi untuk adik ya. Kan adik kita sayang ya. Oke, baiklah. Nah, jadi pecahan itu nak kita berbagi. Misalkan ada sepotong roti, kita bagi. Baginya Ibu arsir. Nah, yang diarsir ada 1 bagian. Jadi rotinya semuanya menjadi 2. Kita tulis 1/2. 1 ini adalah pembilang, 2 ini adalah penyebut. Kalau Ibu ada punya 1 kertas, Ibu bagi nih ceritanya. Ibu bagi seperti ini. Ada berapa bagian jadinya? 4. Tapi Ibu mau coret-coret yang 1 bagiannya. No. Maka dia menjadi 1. Sekarang anak Ibu sudah paham. Ibu punya permainan. Yeay. Nohan. Ada yang mau? Kita bermain kartu yang bercerita tentang pecahan. Domino. Ayo dibagi kartunya dengan temannya. Oke. Diacak-acak dulu kartunya, dibagi dengan temannya. Lebih 1, lebihnya taruh di sini. Ayo berikan kartunya. 2/3. Oke. Yuk, siapa duluan? Ini sudah dimulai permainannya. Silakan dimulai. Silakan heboh. Nih, 2/3. 3/5. Ayo keluarkan 3/5. Ayo cepat. Ya. Ya, keluarkan 3/6. Siapa? Yang duluan habis kartunya dia pemenangnya ya. Amplop. 2/6. 2 yang diarsir 2 bagian 6-nya Pak. Tadi 2 nih. Dapat apa ini? Gila. Yes. Udah. 3/8. Iya bagus. 5. Rasanya setelah melakukan permainan Menyenangkan. baiklah. Sekarang apa kesimpulannya kita dapat dari permainan tadi? Kepintaran. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke. Dalam bermain tadi ada kerjasamanya nggak dengan teman? Ada komunikasinya nggak dengan teman? Apa yang kamu rasakan?
Sedih? Marah. Kok marah? Bukan marah tapi jengkel, nggak bisa menyelesaikan dengan cepat. Harusnya kita menyelesaikan dengan cepat, ya kan? Oke, baiklah. Terima kasih semuanya ya. Ini ya, kata kuncinya perkalian 10. Berarti 10 dikali 2. 40. Ya? Oke? Bisa? Ya. 3, 4. Kata kuncinya perkalian 10 dulu. 30. Ganti perkalian 9. 4 kali 9. 4. Ya, lanjut. Ambil. Yang duluan jawab yang melempar dadu ya. 3. 7. Dari uraian di atas tadi dan dari kedua video tadi dapat kita simpulkan bahwa metode belajar sambil bermain relevan dengan taman siswa yang menggunakan permainan sebagai alat pendidikan. Dalam kegiatan bermain tersebut, kodrat bermain pada jiwa anak terpenuhi. Sikap saling menghargai dan sportivitas bertumbuh. Kolaborasi dan berpikir kritis pun terasah. Sebagai refleksi saya dalam modul titik 1 ini, bahwa mulanya saya berpandangan anak adalah kertas kosong yang dapat diberi warna sesuai selera guru. Guru yang hebat adalah guru yang disegani siswa. Ketika dia mengajar di dalam kelas, siswanya diam semua. Guru sumber segala pengetahuan bagi siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, persepsi saya berganti dengan berbagai dasar pendidikan yang diwasiatkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu tuntunan, kodrat, perubahan, budi pekerti, dan sistem among. Selanjutnya, saya berniat akan mengubah cara mengajar saya sesuai dengan wasiat Ki Hajar Dewantara. Di antaranya dengan menerapkan metode belajar sambil bermain, menerapkan budaya antre saat mengantar tugas ke depan kelas, membiasakan siswa untuk menceritakan pengalamannya terkait materi pembelajaran agar siswa terbiasa berpikir kritis, memperhalus rasa dengan menanamkan prinsip persaudaraan di dalam kelas, dan lain sebagainya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton hasil karya saya. Salam dan bahagia guru hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.